sesuatu kan harus ada benar salahnya, itu benar menurut siapa, salah menurut siapa kan istilahnya. Nah, kalau ketika kebenaran itu diukur dari kebenaran Allah, itu adalah yang hakiki, ya kan. Oleh karenanya materi pendidikan Islam ini sangat besar, sangat besar porsinya ya, artinya sebagai landasan bagi seseorang untuk bagaimana membuat hidupnya itu lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam suatu pendidikan itu tujuan utamanya adalah selain mencerdaskan siswa, ya, yang paling utama adalah menciptakan siswa yang bertakwa, kemudian cerdas dan berakhlak soleh, gitu kan, berakhlak karimah. Tiga tujuan inilah merupakan aplikasi dari adanya ya teori yang dikatakan bahwa dalam membentuk siswa itu tidak hanya akal cerdas, tapi juga hatinya, keimanannya, kemudian juga di action ini adalah dengan akhlak aplikasinya. Oleh karena itu materi pendidikan Islam di dalam lingkup tarbiyah atau pendidikan sekolah itu sangat penting sebagai pondasi atau landasan untuk bagaimana membuat hidup itu lebih baik, make be better for his life, ya, itu yang paling penting. Adapun nanti pelaksanaannya adalah materi pendidikan Islam itu selain setelah ilmunya dikuasai, kemudian juga harus diamalkan, ya kan? Karena sebelum mengamalkan adalah kita berilmu dulu, ya. Kita pahami dulu ilmunya, kemudian baru kita amalkan. Nah, dengan adanya materi pendidikan Islam, setelah dipelajari baru diamalkan, insya Allah membuat hidup masyarakat akan lebih baik, lebih berguna, dan lebih aman, insya Allah. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua tentang cakupan materi pendidikan Islam. Iya, cakupan materi pendidikan Islam sebetulnya yang sekarang itu sudah bagus, tinggal bagaimana cara mengaplikasikan atau menerapkan di dalam betul-betul diaplikasikan oleh siswa ataupun guru tersebut, ya. Seperti misalnya dari segi akidah, ya, kemudian akhlak, kemudian Quran dan hadis, kemudian sekarang ada bahasa Arab masuk, ya, bahasa Arab. Kemudian yang lainnya adalah ini materi yang dimana dulu ini, Ibu tanya dulu nih, materi yang pendidikan SD, SMP, atau kuliah nih, kan beda-beda ya. Kalau materi pendidikan Islam di kuliah tentunya kan luas cakupannya. Kalau materi pendidikan yang ada di lingkup SD, SMP, SMA kan mungkin mencakup itu, ya, mencakup akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, gitu ya. Nah, kenapa di situ penting adanya akidah, akhlak? Di situ akidah adalah suatu bentuk keimanan, ya. Bagaimana seseorang untuk beriman, sebagaimana perintah yang pertama dari seorang manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, ya, di surat Ad-Dariyat, ya, ayat 56. Ya. Itu dikatakan bahwa beribadahlah kepada Allah, ya, terlebih dahulu kan, sebelum melakukan yang lain. Oke, kemudian materi akhlak ini adalah aplikasi dari bagaimana mempelajari materi Islam itu sendiri. Sedangkan fikih lebih ke konkret, the real how to application, ya, dalam beribadah, ya. Itu bagaimana caranya ada di fikih kan. Nanti bagaimana prosesnya bagi yang tidak tahu bagaimana cara melakukan salat, wudhu, atau yang lainnya, ya, matematiknya. Kemudian Quran hadis adalah supaya bagaimana mempelajari Quran dan hadis, karena itu merupakan hal yang Rasulullah tinggalkan, ya. Kata Rasulullah bersabda kan, dua hal yang ditinggalkan yang kalau kamu berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan tersesat, gitu, ya. Salam. Ya, kemudian materi yang bahasa Arab adalah bagaimana untuk memahami agama itu sendiri, karena memang diturunkan dalam bahasa Arab, ya, maka harus ada kewajiban bagi manusia untuk mempelajarinya. Itu saja. Ya, mungkin cukup, tinggal bagaimana cara bentuk pengaplikasiannya. Untuk pertanyaan ketiga yang terakhir, apa manfaat materi pendidikan Islam? Ya, manfaatnya sudah jelas sekali, ya.
kalau misalnya dirasakan adalah membuat hidup manusia itu menjadi sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggal bagaimana melaksanakannya dengan keikhlasan dan ketulusan dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Kemudian manfaat yang lain adalah adanya aturan yang jelas, ya, bagaimana seseorang itu beribadah, melakukan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Ya mungkin itu. Ada lagi?